Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatan man rahmat Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala permudah bagi kita semua untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala catatkan ini semua sebagai pahala yang besar, apalagi ketaatan ini kita lakukan pula di hari-hari 10 awal Dzulhijjah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidaklah ada suatu hari yang dimana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan melakukan ketaatan-ketaatan di 10 hari awal Dzulhijjah. Maka kemudian para sahabat pun bertanya, "Wala jihad fi sabilillah ya Rasulullah?" Bahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala pun tidak bisa mengalahkan nilai pahala orang-orang yang melakukan ketaatan-ketaatan di awal 10 awal Dzulhijjah ini. Beliau pun mengatakan wala jihad fi sabilillah. Bahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengalahkan pahalanya. Illa man kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yati min dzalika syai'. Kecuali seseorang yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa jiwanya dan juga hartanya dan tidak ada satupun yang kembali kepadanya. Artinya dia wafat dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa mengalahkan pahala dari orang-orang yang melakukan ketaatan pada 10 hari awal Dzulhijjah. Nah, tadi Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita semua untuk sholat subuh berjamaah, lalu kemudian Allah kuatkan kembali hati kita ya untuk tetap stay bermajelis ilmu ya. Dan ini masya Allah ya, semoga menjadi awal kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita pada hari ini. Lalu kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakan hai Muhammad, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, tazkiyatun nufusnya, akidahnya. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan tidak ada tempat bagi orang-orang yang terhapuskan dosa-dosanya melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatal rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai kitab tauhid ya. Dan sekarang kita masuk kepada bab yang ke-19 ya, bab yang ke-19. Insyaallah. Mocok-mocok langsung. Jadi enggak kelihatan Mas. Salah satu cara yang enggak biar kelihatan, masyaallah. Ya, baik.
Kita masuk ke bab yang ke-19 mengenai hulu terhadap orang-orang yang soleh. Ya, hulu terhadap orang-orang yang soleh. Artinya apa? Berlebih-lebihan, ya, di dalam memuji atau mengangkat kedudukan orang-orang yang dianggap soleh, sehingga akhirnya pun dia jatuh dalam pengkultusan, ya, jatuh dalam pengkultusan. Dan di sini, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan beberapa dalil, ya, mengenai larangan wudu terhadap orang-orang yang saleh. Di mana dalil yang pertama yang beliau bawakan adalah pada surat An-Nisa ayat 171, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq." Wahai ahlul kitab, janganlah kalian bersikap gulu di dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allahi illal haqq, dan janganlah kalian berkata atas Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kebenaran. Innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Dan sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam adalah Rasulullah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya pun disampaikan kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan juga ruhnya pun dari Allah. Fa aminu billahi wa rasuli, maka berimanlah kalian kepada Allah dan para rasulnya. Wala taqulu thalathah, dan janganlah kalian berkata trinitas. Ya, janganlah kalian berkata trinitas. Lalu kemudian kata Allah, intahu khairan lakum, jikalau kalian berhenti maka itu menjadi kebaikan bagi kalian. Innallaha ilahu wahid, sesungguhnya, ya, innallaha ilahu wahid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang satu. Subhanahu ayyakuna lahu walad, Maha suci Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dikatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah menjadi pemelihara kalian. Nah, inilah dalil pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkenaan bantahan terhadap orang-orang yang hulu dan melakukan pengkultusan terhadap orang-orang soleh. Ya, bahkan di dalam ayat ini, jangankan orang soleh, Pak, ya, orang soleh kita belum tahu benar-benar kesolehan atau dia benar-benar soleh atau tidak. Kita belum tahu. Ya, artinya pada waktu itu bisa jadi terlihat di hadapan kita dia adalah orang soleh, tetapi dia menyembunyikan kejelekan-kejelekan di dalam hatinya. Benar tidak, Pak? Benar tidak? Kan gitu. Ya, hanya prasangka saja kita mengatakan, oh, dia adalah orang soleh, hanya terlihat dari lahirnya. Lihat bagaimana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan nabi. Jelas gak Nabi itu orang soleh? Jelas bukan kalau Nabi itu wali Allah, Pak? Jelas. Kan gitu. Baik lahirnya atau batinnya semua udah jelas bahwa Nabi adalah orang terbaik, manusia terbaik, dan mereka adalah wali Allah yang sebenarnya. Nah, yang begitu saja, ya, yang benar-benar jelas seorang nabi dan jelas pula kebaikan hatinya dan jelas pula itu adalah wali Allah di muka bumi ini, itu saja dilarang untuk melakukan pengkultusan. Ya, Pak, dilarang untuk melakukan pengkultusan karena ending dari pengkultusan ini pasti akan membawa kepada kesyirikan.
Kan gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita semua terhadap apa yang terjadi pada orang-orang terdahulu dikarenakan pengutusan mereka kepada seorang nabi. Ingat sekali lagi, nabi jelas kewaliannya, kan gitu. Jelas dia adalah orang yang benar-benar soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pun yang terjadi ketika terjadi pengutusan kepada seorang nabi, terjadilah sebuah kesyirikan seperti apa yang menimpa orang-orang Nasrani yang kemudian mereka mendudukkan Nabi Isa alaihissalam ya sebagai anak Tuhan lah atau bagian Tuhan lah, ini itu dan lain sebagainya. Ya Pak, dan ini yang dikhawatirkan di dalam agama Islam. Allah tidak ingin ya apa yang telah terjadi pada orang-orang terdahulu terjadi pula pada umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah kabarkan hal ini di dalam Al-Quran Al-Karim. Tetapi apa yang terjadi? Pak, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. La tattabi'unna sunanal ladzina man kana qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in. Kalian akan benar-benar mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, hatta law dakhalu fi juhril dhibbi, sehingga kalau seandainya orang-orang sebelum kalian ini masuk ke dalam lubang bom, ini sejenis apa? Ya, seperti biawak gurun pasir, kan gitu sebenarnya. Tapi kalau bukan biawak Pak ya, tapi binatang kayak biawak di gurun pasir. Artinya seperti itu, masuk ke dalam lubang seperti itu, yang kecil, yang gelap, lattaba'tumuhum, kalian pun juga akan mengikuti jejak mereka. Ingat sekali lagi Pak, ya, ini kata Rasulullah, kalian akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sampai kalau seandainya mereka masuk dalam lubang bom tersebut, lattaba'tumuhum, kalian pun pasti akan mengikuti jejak mereka. Lalu kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, apakah orang-orang yang akan kita ikuti tersebut adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Maka beliau pun mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan inilah sekarang kenyataannya Pak, ya, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, perbuatan kaum muslimin itu mengikuti jejaknya orang-orang kafir tadi. Dari pertama Pak, tampilannya, ya Pak, lalu kemudian naik ke gaya rambutnya, gaya pakaiannya, mulai kemudian gaya ngomongnya, ya Pak, udah gak terjaga lagi. Lalu kemudian masuk ke akhlaknya, adabnya, nanti lama-kelamaan ke akidahnya dan ibadahnya. Nah sekarang ini pula yang terjadi, diikuti semuanya, ya diikuti. Maka sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ya, pengkultusan terjadi pada agama Nasrani, maka kemudian terjadi pula pada kaum muslimin. Ya Pak, kalau mereka tadi nabi, nah kaum musliminnya orang-orang yang dianggap sebagai orang soleh, ya Pak, dianggap sebagai orang soleh, belum tentu benar-benar soleh di hadapan Allah. Nah, bisa jelas Pak, benar-benar soleh. Tuh kemarin kejadian 50 santri ya. Yang kemarin 50 santri, maaf ngomongnya, di apa namanya, Cabuli. 50 santri berapa santri? 50 santri ya, Cabuli. Orang-orang di sekitar
Lihat kata istrinya, iya saya nggak berani untuk menasehati, negor dan lain sebagainya, mengingatkan. Karena apa? Karena selama ini bapaknya dianggap sebagai wali. Tuh, la haula wala quwata illa billah. Ya, kalau sudah dianggap wali, bebas gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini yang terjadi, Pak. Ya, karena pengkultusan. Sehingga udah jelas-jelas zina aja seperti itu dianggap wali. Ini perbuatan wali ini, nggak boleh diganggu. Istrinya sendiri, la haula wala quwata illa billah. Nanti ketika kita ingatkan hal ini kepada umat, lalu dong Pak Abi radikal, tukang nyesat-nyesati. Padahal ini yang kita jaga itu. Ini yang kita mau beritahukan kepada umat. Kekhawatiran seperti ini. Ingat sekali lagi Pak, itu manusia menyangka orang tadi itu sebagai wali. Sesampai istrinya pun juga menganggap itu sebagai wali. Sehingga perbuatan zinanya pun dianggap ini adalah perbuatan wali yang gak boleh diganggu. Makanya waktu itu kalau ada tampilan film Walid ya, Walid yang bebas yang apa, itu memang tampilan untuk kenyataan. Apa yang terjadi di Nusantara ini main wali-walian semua. Kemudian bebas untuk melakukan apapun. Allah wala quwwata illa billah. Ya, maka kita katakan kalau itu memang benar-benar wali, siapa dia dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tinggi derajat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak ada yang melakukan perbuatan-perbuatan mungkar yang demikian. Nah, Pak, tapi sekali lagi kita katakan ini kalau sudah orang melakukan pengkultusan sehingga bebas. Bahkan ketika tadi orang yang dianggap sebagai walinya mengatakan, oh kalau kami ini sudah sampai kepada derajat yang lebih tinggi, bukan lagi pada derajat syariat, hakikat, bukan, kami sudah sampai derajat makrifat, kami udah gak perlu lagi ibadah. Apa-apaan ini? Kami udah gak perlu lagi sholat, kami udah gak perlu lagi puasa. Karena apa? Sudah lepas kami semua dari namanya syariat-syariat seperti itu. Tingkatan untuk orang-orang awam. La haula wala quwwata illa billah. Rasulullah jelas seorang nabi, jelas seorang wali di muka bumi ini, masih tetap sholat malam, kaki beliau sampai bengkak. Sampai ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, bukankah engkau adalah seseorang yang telah dijamin oleh Allah, telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang? Artinya engkau adalah seorang penghuni surga. Ngapain lagi? Artinya harus beribadah sampai bengkak-bengkak seperti itu. Tapi lihat jawaban Rasulullah SAW, afala akuna abdan syakura. Kalau memang demikian, bukankah seharusnya aku ini menjadi hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah dan menunaikan ibadah-ibadah tersebut, bukan malah mengatakan, oh saya udah bebas dari syariat ini. Tapi yang itu saya katakan, di Indonesia ini SDM-nya benar-benar rendah, Pak. Ya, benar-benar rendah dan sangat-sangat rendah. Mudah banget untuk ditipu. Datang orang gak jelas, tiba-tiba mengatakan, oh saya wali Allah, lalu kemudian dia omongin saya ngobrol dengan malaikat, lalu kemudian dia ngobrol dengan semut, berumbul orang, wali. Mudah benar tipu. Ya, mudah benar ditipu. Lalu kemudian berhubung semuanya apa? Cium-cium kakinya. La haula wala quwwata illa billah. Para sahabat Rasulullah gak ada mereka yang mencium-cium kaki Rasulullah SAW. Ini Indonesia cium-cium kaki seperti itu. La haula wala quwwata illa billah. Enak memang Pak, enak memang
Main perwali-walian itu enak, Pak. Ya, main perwali-walian itu enak, gampang, ya, banyak cuannya lagi. Kalau udah main perwali-walian itu, gerumpul orang semua, tinggal ngomong berapa ya sini, oh ini, dia sini ya berapa ini, yo sini kumpulin semuanya. Dia yang jadi rajanya. Itu enak bener tuh, main perwali-walian. Nanti ketika ada orang yang mengingatkan umat untuk hal tersebut, tinggal mudahnya dia mengatakan, Wahabi. Tinggal gitu saja provokasinya. Siapapun yang mengajak umat untuk ini loh, kembali loh kepada apa yang disampaikan oleh Allah, kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan lihat bagaimana tindakan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil. La haula wala quwwata illa billah. Ini cara beragama kita di atas dalil, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah ya Muhammad, inilah jalanku, aku mengajak kalian kepada Allah ala basiratin, di atas ilmu, di atas suatu hujjah, di atas suatu dalil, ana wa man ittaba'ani, dan dengan jalanku serta jalan orang-orang yang mengikutiku di atas suatu kebenaran. Nah, yang begini-begini nih nanti pasti banyak dibencinya. Karena tadi ya banyak orang-orang yang ngikutin kesesatan tadi, kesesatan orang-orang yang melakukan pengkultusan. Tapi ini memang memang ini adalah sebuah fenomena, apalagi di akhir zaman. Rasulullah SAW telah memberitahukan bahwasanya nanti di akhir zaman, ya, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Akan ada sekelompok kecil dari Rasulullah, akan ada sekelompok kecil dari umatku pada hari kiamat nanti, artinya di akhir zaman nanti, yang mereka terus memperlihatkan kebenaran kepada manusia. Pak, walaupun manusia pada waktu menghina mereka, mencaci mereka, ya, menghina merendahkan diri mereka, memprovokasi dan perkataan begini dan sebagainya, la yadurruhum man khadhalahu. Tidak membahayakan mereka, siapa yang menghina mereka, mereka nggak takut sama sekali. Karena yang mereka harapkan adalah Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan di sisi Allah. Karena apa? Mereka tahu kalau mereka pun akan mendapatkan seperti itu. Sudah ada yang merasakan demikian. Siapa? Rasulullah SAW ketika menyampaikan kebenaran kepada manusia, ketika menyampaikan ketauhidan kepada manusia, ketika menyampaikan kepada manusia untuk tidak bersikap ghulu di dalam agama mereka, tiba-tiba Rasulullah pun dikatakan sebagai penyihir, orang gila, orang yang kesurupan, pemecah belah umat. Benar tidak, Pak? Benar tidak? Dukun. Itu sudah dirasakan oleh Rasulullah SAW. Dilempar pakai batu, dicekik. Ketika Rasulullah SAW bersujud, dilempar kotoran unta, seusus-ususnya masuk dalam taruh di punggung Rasulullah SAW. Rasulullah ketika bersujud diinjak leher Rasulullah SAW. Itu sudah dirasakan oleh beliau. Nah, tahu nih orang-orang yang mengikuti kebenaran tersebut, mereka pun akan mendapatkan seperti apa yang didapatkan dirasakan oleh Rasulullah SAW. Tapi sekali lagi kita sampaikan, Pak, kelompok ini sedikit sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Ya Muhammad, jika engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, maka sungguh mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cara beragamanya ikut-ikutan, Pak. Cara beragama kita mau ikut-ikutan, terjatuh nggak pada kesesatan? Terjatuh pada kesesatan.
kalau cara beragama kita ikut-ikutan banyak bukan di atas dagingnya, bukan. Ya, bayangkan kalau misalnya ada seseorang tinggal tuh di Jawa atau seperti itu Pak, yang mereka kebiasaannya minta keberkahan di kebok, namanya siapa? Kiai Selamat, coba bayangin. Di sini ada Selamat Pak? Ada Pak Selamat? Ada di sini. Kalau ada, kalah antum jadi panggil Pak, itu panggil Kiai coba. Ya, Kiai Selamat coba. Kalah tuh, Masya Allah. Nah itu coba diminta. La haula wala quwwata billah. La haula wala quwwata. Enggak jelas, udah bingung lagi cara beragama. Ya, kotoran kerbau diomongin cari keberkahan. Bayangin banyak manusia ikuti seperti itu. Ada yang lagi ngomong sedekah laut. Ya Pak. Ya, belum lagi main perkuburannya. Yang main perkuburan banyak gak Pak? Banyak banget. Kenapa main kuburan palsu? Ya karena apa? Karena memang SDM-nya gampang ditipu. Ya, ini cuan kan gitu. Orang-orang yang mudah dibodohin, daripada terlalu jauh kuburannya nggak bisa di rumah dia, dibuat. Nah, ada kuburan. Datang, bawa uang, masuk. Uangnya kemana? Kemana Pak? Si pembuat kuburan lah, kan gitu. La haula wala quwwata illa billah. Sedih Pak, Masya Allah. Tapi mungkin kalau ada orang yang maaf ngomongnya, ya dia berpikir hal seperti ini wajar-wajar saja. Karena ada Pak, kalau kita tidak memiliki kecemburuan dengan keadaan seperti ini Pak, perlu dipertanyakan hati kita ini Pak. Kalau kita nggak merasa ada biasa aja, berarti kita udah menormalisasikan perbuatan yang mengandung kesyirikan seperti ini Pak. Berarti ada yang salah dengan hati kita kalau sampai kita bisa menormalisasikan. Sama kayak kita melihat ada bencong ke sana ke sini, ataupun ada bahasanya boti. Apa boti Pak? Saya nggak tahu ini kata boti, tapi saya juga nggak tahu apa kepanjangan. Apa boti? Anak muda biasanya apa boti? Apa boti? Nggak tahu juga. Saya cuma tahu ini katanya boti ya. Ya. Jadi akhirnya apa? Ya, bencong ya bahasa ya. Ya, seperti ya. Oke. Dianggap biasa-biasa saja, dinormalisasikan, bahkan ketawa-tawa. Berarti ada yang salah gitu loh. Ada yang salah dengan hati kita gitu loh. Kenapa kok bisa ada bencong seperti itu, boti seperti itu, kemudian kita biasa-biasa aja. Padahal kita tahu ini bakal penyakit nih yang disebarin nih. Kita tahu kalau maaf ngomongnya mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang lalu ada boti yang seperti itu, ya Pak, bisa diusir dari kampung gitu kan gitu. Menjijikan dari semua kontak ini apa? Takut azab kan gitu seperti itu. Tapi sekarang udah benar-benar normalisasikan. Nah itu boti, itu bencong, termasuk pula kesyirikan ini dari dulu banget, yang udah benar-benar dinormalisasikan, termasuk main pengkuburan tadi dalam dunia pengkuburan. Ya, itu benar-benar cuan yang menguntungkan. Ya Pak, ini efek dari pengkultusan Pak. Ya, inilah efek dari pengkultusan. Maka sekali lagi kita kembali, Masya Allah. Ya, tadi Allah mengingatkan Nabi saja tidak boleh dilakukan pengkultusan. Karena kalau sudah dilakukan pengkultusan, yang terjadi pasti seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Pak, kita ini diminta untuk bersikap pertengahan, Pak. Makanya kita disebut dengan agama wasitiyah. Tapi maksudnya apa pertengahan
mencintai Rasulullah SAW itu adalah perintah Allah. Kita diperintahkan untuk mengagungkan Rasulullah SAW. Kita diperintahkan seperti itu. Tapi kita juga dilarang untuk mengkultuskan. Dilarang kita. Ingat, kita diperintahkan untuk mengagungkan beliau, diperintahkan untuk memuliakan beliau, diperintahkan untuk memuji beliau, tetapi tadi kita nggak boleh mengkultuskan. Pertengahan bukan seperti ini, Pak. Pertengahan bukan? Pertengahan. Lalu bagaimana cara untuk mengagungkan beliau, memuji beliau, kan gitu, memuliakan beliau dengan mengikuti ajaran Rasulullah. Mau uji Rasulullah, Pak? Mau uji Rasulullah? Yang paling gampang gimana? Ikutin ajaran Rasulullah untuk uji Rasulullah. Contoh gimana? Salawat. Gak usah jauh-jauh, salawat. Kita mau uji Rasulullah. Mana yang paling bagus? Memuji Rasulullah SAW dengan cara salawat yang diajarkan oleh Rasulullah, atau dengan salawat buatan Pak Imam? Lalu tahu nggak ternyata ada sholat buatan Pak Imam? Bukan imam ini, imam sana gitu, Pak. Hah? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Gitu kan? Ternyata orang selama itu ngikut saja nggak tahu ternyata itu hanya buatan manusia, bukan langsung dari Allah. Pak, kalau mau bersolawat, solawatlah dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan solawat yang paling tertinggi yang diberitahukan Rasulullah adalah solawat Ibrahimiyah. Tahu solawat Ibrahimiyah, Pak? Gimana? Nah, iya jangan pura-pura sok khusyuk. Gimana, Pak? Iya, seperti kayak kita waktu sholat tasyahud itu loh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala. Itu selain Ibrahimiyah, Pak. Tapi dibaca nggak sama orang-orang? Banyak orang-orang yang baca sholat seperti ini. Jangan ngomong di sholat. Kalau sholat ya nggak dibaca, Pak. Kalau nggak baca, waktu lagi di luar sholat dibaca nggak sama orang-orang? Jarang. Kenapa? Karena nggak ada nadanya. Ya, Pak, nggak ada nadanya. Yang dibaca salawat. Salawat siapa? Salawat Sabian. Ya, yang itu gak jelas dari mana gitu. Ada orang sampai nangis, yang apa nama Asyikul Mustafa. Pak, apa ini? Dan saya sudah memberitahukan, bahkan Pak, saya sudah memberitahukan gitu loh. Bahkan ada yang sebenarnya itu, Pak, itu adalah lagu-lagu Arab striptease. Coba striptease. Tapi masuk ke Indonesia jadi sholawat. La haula wala quwwata illa billah. Gak percaya, antum cari sendiri di YouTube sana, Pak. Ya, nanti dijelasin nada-nadanya, lirik-liriknya dijelasin di YouTube itu. Antum cari mana nih lagu-lagu Arab striptease yang kemudian jadi sholawat di Indonesia. Cari cek, gampang sekarang nih, Pak. Lalu kemudian antum cek tuh nada-nada apa namanya? Makna-maknanya. Allah Akbar. Nah itulah, Pak, ya. Sudah kita beritahukan cara yang paling benar adalah mengikuti Rasulullah. Lebih manusia mau mengikuti orang lain. Akhirnya apa? Berlebih-lebihan. Pak, antum tahu di dalam salawat-salawat yang dibuat manusia ada kesyirikan di dalamnya, ada kekufuran di dalamnya. Ya, walaupun kita katakan ada juga yang diperbolehkan, ada. Jadi kita nggak mengeneralisir, nggak. Ada salawat yang diperbolehkannya buatan manusia juga ya. Ada salawat yang mengandung bid'ah yang tidak diajarkan. Ada salawat yang mengandung kesyirikan. Artinya pada waktu itu dalam salawat tersebut ada pujian kepada Rasulullah yang
Hah? Salawat Nabi. Itu terkenal tuh di desa itu. Ya, tapi ya itu, ya Allah. Nah kita ketika ngajak manusia, yuk salawat dan salawat Rasulullah, yuk ya diajar Rasulullah. Malah diomongin, ini dasar sekali lagi, wahaboy, ya melarang-larang salawat. Siapa yang melarang-larang salawat? Kita perintahkan bersama-sama untuk bersalawat, tapi salawat seperti apa? Lagi Pak, dikatakan saya tidak mau mengatakan salawat yang mengandung kesyirikannya. Saya tidak mengatakan salawat yang mengandung bid'ahnya. Saya mengatakan salawat yang dibuat oleh manusia yang diperbolehkan. Diperbolehkan ya. Maka kita mau melakukan compare nih. Kita bandingkan. Mana yang lebih baik? Salawat yang diajarkan oleh Rasulullah yang dibuat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala atau salawat buatan manusia? Mana yang lebih baik? Jadi kita mau membuka logika kita. Mana yang lebih baik? Langsung dari Allah. Kalau antum saja maaf ngomongnya berkaitan dengan HP, ada nih HP yang asli dengan harga 2 juta, dengan HP yang KW, dengan HP yang sama 2 juta juga. Kira-kira aku mau beli yang mana? Kenapa antum mau beli yang asli? Kenapa dalam masalah dunia antum maunya asli semua? Mobil harga 500 juta yang asli dengan mobil yang KW harga 500 juta juga. Antum pilih mana? Asli juga antum ya. Nah, kenapa dalam perkara dunia antum mau yang asli, tetapi dalam masalah ibadah, Pak, yang padahal kalau kita sholawat sama-sama capek gak Pak? Ya kan gitu. Kita baca sholawat yang asli, capek. Kita baca sholawat buatan manusia, capek gak? Capek juga. Terus kalau sudah sama-sama capek, ngapain kita kerjakan yang buatan manusia? Kenapa nggak langsung dari Allah Subhanahu wa taala? Logika kita harus kita buka, Pak. Logika kita bukan ego, bukan hawa nafsu, bukan. Akhirnya sekarang yang terjadi, Pak, ketika manusia sudah seperti ini, mereka lebih ngegandrungi untuk bersolawat dengan solawat buatan manusia. Yang tadi saya ngomongin Sabian tadi, ya kan gitu, yang asyikul musawar dan sebagainya. Sementara solawat yang diajarkan oleh Rasulullah mulai ditinggalkan, apalagi nggak bisa dibuat nadanya. Coba buat nadanya, Pak, yang solawat Ibrahimiyah tadi. Repot kan? Nah, ini kita katakan Masya Allah, ya Pak. Sekali lagi, ya, ternyata di dalam selawat tersebut pun juga ada pengkultusan pada Nabi Muhammad, ya, dan itu yang dijelaskan oleh para ulama, apa salawat yang mengandung kesyirikan di dalamnya. Tapi sekali lagi, ketika manusia diberitahukan hal ini, malah kita yang dicap sebagai orang yang melarang-larang sholawat. Nah, itu pinter untuk berprovokasi, ya Pak. Ya, kita masuk kemudian, ya. Nah, dari ayat tadi juga perintah untuk beriman kepada seluruh rasul, ya. Beriman kepada seluruh rasul, termasuk Nabi Musa, termasuk Nabi Isa, termasuk Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membanding-bandingkan antara seorang pun dari rasulnya. Ya. Artinya tidak membeda-bedakan para rasulnya. Jangan seperti kayak kelakuannya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mereka meyakini bahwasanya Nabi Musa adalah Nabi Allah. Tapi mereka mengatakan Isa itu sebagai anak pezina. Itu orang Yahudi. Saya nggak tahu kenapa orang Nasrani ini cinta kepada orang Yahudi, padahal orang Yahudi selalu mengatakan Nabi Isa sebagai anak pezina. Saya nggak tahu makanya dari mana itu kan gitu. Ya, tapi itulah bagaimana syaitan menghiasi hati mereka. Yahudi yang menghina Nabi Isa dimuliakan sama mereka, sementara Islam yang memuliakan Nabi Isa
dimusuhin terus menerus orang Nasrani. Kan? Tuh, ya orangnya. Nah, orang Nasrani pun juga membeda-bedakan rasulnya. Mereka mengatakan Nabi Musa, Nabi Isa, nggak tahu lah seperti itu ya. Tapi mereka mengatakan Nabi Muhammad bukanlah seorang nabi. Maka Allah turunkan tadi apa? La nufarriqu baina ahadim bir rasul. Orang-orang yang beriman mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan seorang pun nabi dan rasul. Artinya apa? Pada orang Bani Israel, Nabi Musa kita katakan beliau adalah seorang nabi dan utusan Allah. Pada Nabi Isa, orang-orang Nasrani seperti itu. Kita katakan Nabi Isa adalah nabi dan utusan Allah. Dan pada Nabi Muhammad kita katakan beliau adalah nabi dan utusan Allah. Kita tidak membeda-bedakan seorang pun dari nabi dan rasul tersebut. Pak, inilah namanya agama wasatiyah, agama pertengahan. Ya Pak, Masya Allah. Nah, itu dalil pertama. Masuk pada dalil yang kedua yang dibawakan pula oleh beliau, yaitu pada surat Nuh ayat 23. Apa kata Allah? Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la su'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka pun berkata, nih kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi, mereka berkata, janganlah kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, dan janganlah kalian tinggalkan Wadda, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasra. 5 orang. Ini 5 berhala yang disembah oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam. Dan dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, Pak, bahwasanya di 5 orang yang tadi disembah, 5 berhala tadi disembah oleh kaum Nabi Nuh, ternyata mereka adalah orang-orang soleh, Pak, dan jelas kesolehannya. Jelas, Pak? Ya, jelas kesolehannya. Allah dan Rasulnya yang menyampaikan hal demikian, bahwasanya yang tadi Wadda, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasra, mereka semua adalah orang-orang soleh. Mantap sih. Nah, orang-orang soleh ini ketika itu wafat, Pak. Wafat. Maka kemudian pada waktu syaitan pun membisikkan kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam pada waktu itu agar membuat apa namanya? Monumen. Ya apa bahasanya, monumen untuk mengenang jasa-jasa orang soleh ini. Awalnya cuma gambar-gambar, lalu kemudian dibisikkan lagi untuk dibuat patung. Waktu dibuat patung, Pak, orang-orang yang segenerasi dengan yang sudah wafat ini biasa aja mereka pada itu, hanya sekedar untuk mengenang jasanya saja. Generasi pertama, generasi kedua mulai mereka beriktikaf. Masih iktikaf, Pak, cuman untuk kumpul mereka, karena masih mengetahui. Ya nggak, Pak? Ya kayak antum nih, masih itu orang papa, masih mama. Ya, generasi kedua masih pada itu cuma untuk kumpul. Datang generasi selanjutnya yang mereka nggak tahu siapa orang tersebut. Mulailah kemudian dijadikan berhala-berhala yang disembah. Syaitan yang membisikkan kepada mereka. Pak, udah tahu histori kesyirikan pertama kali di muka bumi ini? Ya, sejarah kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi ini, yaitu apa? Pada kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ternyata kita dapatkan awal sebab kesyirikan tersebut adalah dikarenakan hulu pengkultusan kepada orang-orang soleh. Dan ternyata apa yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam yang tadi kita katakan klasik tadi, sangat klasik, terjadi dan sangat banyak terjadi di akhir zaman ini. Dan syaitan tahu gitu
kan, bahwasanya yang paling indah, yang paling gampang untuk menjatuhkan manusia ke dalam kesyirikan adalah main wali-walian. Ya Pak, main wali-walian. Artinya pengkultusan terhadap orang yang dianggap sebagai wali. Ya, Allah Akbar. Ya, ternyata sekali lagi kita sampaikan yang klasik, yang kita katakan klasik, terjadi lagi di akhir zaman, dan banyak lagi Pak, banyak. Sekali lagi karena syaitan mengetahui bahwasanya yang gini-gini ini yang paling gampang, ya kan gitu. Makanya saya sering menyampaikan, karena sudah pengkultusan, berani ada seseorang mengatakan apa? Dia datang ke kuburan Rasulullah, dia berziarah kuburan Rasulullah, lalu kemudian dia katakan pas sampai di kuburan Rasulullah, kuburan Rasulullah sampai goncang-goncang, Mbak, sampai goncang-goncang kuburan Rasulullah, lalu kuburan Rasulullah pun keluar dari kuburannya, lalu kemudian mencium lutut orang tersebut. La haula wala quwwata illa billah. Pak, yang bercerita bukan orang-orang dari luar negeri, orang Indonesia. Dan pengikutnya banyak ribuan, jutaan bahkan. Dan sekarang setelah dia main wali-walian dan orang telah mati, kuburannya yang diminta-minta oleh manusia. Kuburannya megah. Nah ini Pak sebab Pak, ya, sebab keburukan yang dia lakukan, dan sekarang kuburannya pun terhinakan. Artinya manusia sekarang minta-minta di sana, minta-minta di sana. Ketika itulah dosanya akan terus mengenai orang tersebut, karena dia yang mengajarkan hal itu. Coba bayangin Pak, dan nggak berani kan? Ada nggak orang yang berani untuk protes terhadap omongan dia? Nggak berani. Karena apa? Di organisasi besar. Ya, berada di organisasi nggak berani. Siapa yang berani? Ya ini sekarang orang-orang yang tadi yang diomongin sebagai Wahabi, sebagai ini, mereka yang akan menyampaikan kepada umat ini perkataan nggak benar, dan ini adalah sebuah penghinaan kepada Rasulullah. Bagaimana mungkin Rasulullah keluar dari kuburannya, goncang-goncang, kemudian keluar lalu kemudian mencium lututnya? Siapa dia? Mengerikan Pak. Tapi semua yang mengkultusan, oke, nambah keren, ini, wah ini benar-benar wali. Dahsyat Pak, dahsyat. Ya, tapi ya begitu. Ya nanti diomongin SDM rendah, marah-marah kan gitu. Ya, tapi alhamdulillah sekarang ini udah ya. Tapi kita katakan sekarang udah mulai bermunculan kan gitu. Sudah mulai terekspos. Ya, kebodohan terhadap main wali-wali yang tadi, pengkultusan terhadap wali. Mulai tadi 50 santri dicabut. Tapi ini kita katakan ya, di satu sisi terbongkar nih keburukan orang-orang yang main wali-walian tadi. Tapi di satu sisi ini mencemarkan agama Islam. Ini kan gak enak, ini kayak gitu seperti itu. Kita yang akhirnya Pak harus bersih-bersih terhadap keburukan yang dilakukan oleh orang ini. Di satu sisi kita katakan terbongkar nih kejelekan-kejelekannya, terbongkar kan gitu. Ada Walid, ya kan gitu. Film Walid yang mengabarkan itu kan untuk membongkar semua. Di satu sisi tadi untuk membongkar, tapi di satu sisi lain perjelek Pak nilai Islam di hadapan orang-orang, terutama di hadapan orang-orang kafir. Yang tadi kita mungkin bisa mendakwahkan, tapi mungkin orang-orang kafir sekarang langsung belajar Islam kepada sumbernya. Karena memang benar, jangan belajar Islam kepada orang-orangnya. Jelas? Ya, jangan belajar Islam. Ini ada sebuah istilah yang terdengar ya kemana-mana. Jangan belajar Islam kepada para
pelakunya atau para pemeluk Islam, karena engkau tidak akan mendapatkan kebenaran. Tapi belajarlah Islam dari sumbernya. Benar gak Pak? Hah? Coba kalau kita lihat nih, belajar Islam dari pemeluk agamanya di Indonesia. Islam, iya Islam, dia nggak pernah sholat. Benar? Hah? Belajar Islam kepada pemeluknya, iya Islam, dia minum khamr oke, zina oke, judi nomor 1. Itu kalau mau belajar Islam kepada pemeluk. Tapi kalau belajar Islam kepada sumber aslinya dari Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, lalu kemudian pemahaman para sahabat, kan gitu Pak ya, maka dia insya Allah akan mendapatkan kebenaran. Ya Pak. Nah itu kita katakan ya berkaitan pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Masuk pertanyaan aja nih Pak. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutin lagi. Hah? Berapa menit lagi situ? Suruknya berapa menit lagi? Suruk sholatnya ya, suruk sholatnya. Oh kita coba ya, selesai dulu ya. Ya, jadi kita katakan tadi awal kesyirikan adalah sebabnya ya hulu atau keputusan terhadap orang-orang saleh. Lalu kemudian juga di sini ya dari kisahnya Nabi Nuh alaihissalam tadi itu bahaya untuk mendatangi kuburan untuk beramal saleh. Ya, kita katakan Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya, diperintahkan kita semua untuk berziarah kubur. Tapi fungsinya untuk apa? Ya, untuk mengingat kematian. Ya. Nah, kalau untuk mengingat kematian tersebut perlu nggak datang kuburan-kuburan yang dianggap sebagai wali? Perlu nggak Pak? Nggak perlu. Karena saya pernah bercerita bagaimana ada orang Bekasi sampai ribuan orang mereka repot-repot pergi dari Bekasi lalu kemudian ke Jawa Timur hanya untuk mendatangi kuburan yang dianggap sebagai untuk apa ini? Kalau fungsinya benar-benar untuk ziarah kubur, untuk mengingat kematian seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah, maka nggak usah jauh-jauh ke Jawa Timur. Saya dapatkan bahkan sudah ngomong yang udah tua renta Pak, udah umur 80 tahunan, nenek-nenek lagi, naiknya ekonomi lagi. Allah Akbar, kereta ekonomi. Yang ustadznya naik pesawat lah. Ya ustadznya naik pesawat, ini nenek-nenek udah tua renta 80 Pak, ketemu saya di Senin. Mau ngapain Bu? Saya tanya. Rame-ramean mereka semua. Kalau memang niatnya mau berziarah kubur dan ingat kematian, nggak perlu Pak. Banyak kuburan di mana-mana di sini. Ya. Tapi kalau niatnya untuk tadi meminta di kuburan yang dianggap sebagai wali, ini yang banyak membuat orang pergi dari Bekasi ke Jawa Timur. Itu motifnya, karena ingin meminta kan Masya Allah, jangan tidak ya. Kalau memang akhirnya mau ngomongnya mau mengingat kematian, datang. Kalau memang mau datang ya, cukup datang ke kuburan orang tuanya. Ya kan gitu. Selesai. Apa yang dia datang ke kuburan-kuburan orang yang dianggap sebagai wah, dan dia pun nggak tahu kisah-kisahnya kan gitu. Dia nggak tahu cuma oh ini begini, oh begini, oh ini padahal dia nggak tahu coba cerita-ceritanya. Kisah kehidupan orang tersebut pun nggak tahu. Cuman konon katanya. Nah ini kita Masya Allah. Ya. Jadi jangan artinya kalau nggak ada keperluan apapun, artinya waktu itu untuk apa? Tidak untuk mengingat kematian, maka jangan jadikan kuburan untuk berkumpul. Apalagi Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu qabri aidan, kata Rasulullah. Janganlah kalian menjadikan kuburanku dan kuburan Rasulullah sebagai tempat untuk kumpul. Lalu kemudian wa taj'alu buyutakum qubura, dan janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai tempat kuburan. Kuburannya di situ dia baca-baca Quran, baca-baca ini dan sebagainya, ibadah dan sebagainya. Malah di rumahnya nggak ada bacaan Al-Quran, nggak ada sholat sunnah, kan repot sebenarnya. Balik-balik semuanya.
Dia kembali rumahnya yang dipenuhi dengan ibadah, dipenuhi dengan bacaan Al-Quran, dipenuhi dengan zikir, dipenuhi dengan sholat-sholat sunnah. Ini makanya Rasulullah ingatin, la taj'alu qabri idan, jangan kalian jadikan kuburan saya ini tempat untuk berkumpul, untuk meminta-minta hajat kalian, jangan. Kan gitu. Tapi sebagai kata Rasulullah, wala taj'alu buyutakum qubura, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Artinya di situ nggak ada baca Quran, zikir, sholat sunnah dan lain. Jadi jangan sampai kebalik, Pak ya. Jangan sampai kebalik. Lalu kemudian dalil terakhir ya yang dibawakan oleh beliau mengatakan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah, kata Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian yang berlebih-lebihan di dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani yang berlebih-lebihan di dalam memuji Isa bin Maryam. Lalu kemudian kata Rasulullah, fa inna ma'ana abdu, sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah, sama seperti kalian juga, wahai manusia. Sama seperti itu. Tapi bedanya kata Rasulullah, faqulu Abdullah wa Rasulullah, maka katakanlah oleh kalian bahwasanya aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah sama seperti kalian juga manusia. Makan, Rasulullah makan. Minum, Rasulullah juga minum. Kalian menikah, Rasulullah juga menikah. Kan itu, kalian buang hajat, Rasulullah juga buang hajat. Tetapi ada kemudian yang Allah berikan kepada Rasulullah, yaitu apa? Risalah. Ya, yaitu apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Inilah yang membuat kita memuji Rasulullah SAW, memuliakan Rasulullah SAW sebagai apa bahasanya? Juru selamat. Ya kan gitu Pak. Nah, juru selamat itu maksudnya apa? Ya, tadi mengajak kita semua ke jalan Allah, ke jalan keselamatan. Bukan dengan pengkul. Ya, Rasulullah sendiri yang mengatakan demikian. Artinya Rasulullah takut kalau terjadi pada umat ini seperti apa yang terjadi pada kaum Nasrani. Ya, itu Rasulullah loh. Apalagi orang-orang yang dianggap cuma wali-walian. Nah, barakallahu fikum. Lanjut. Tahu pertanyaan? Potong silakan. Jadi ini kasusnya sebetulnya bukan perkara di desa di kampung itu sering sekali sengketa tanah tanahnya diambil batasnya itu digeser. Nah suatu waktu gitu ya, daripada kok bergeser terus ada pikiran bikin kuburan di situ. Bikin kuburan, habis itu udah nggak pernah lagi batas itu bergeser. Cuma kalau ngomong kuburannya di sebelah, kalau sekarang minta kita nggak tahu ya, kita nggak tahu posisinya sekarang kayak gimana. Juga nggak ada kuburannya, cuma digali tanahnya di seakan atau dimakamin beberapa hari. Itu yang dilakukan seperti itu gimana? Jadi sebenarnya motifnya apa jadi? Cuma untuk mantap aja. Udah sakingnya Pak ya. Karena orang lihat Pak, karena orang-orang Indonesia tahu, oh kalau ini ada kuburan, dikeramatin ya kan itu. Jadi nggak usah digeser-geser. Akhirnya cara untuk ngebedainnya, cara untuk batasinnya supaya nggak bergeser lagi, buat kuburan Pak. Kalau coba seandainya kenapa nggak dibuat tembok biasa kan gitu ya? Kenapa harus dibuat kuburan? Itu berarti kan gini, sebuah mindset yang muncul di orang-orang Indonesia. Kalau itu udah kuburan, awas, keramat gitu namanya tuh. Pertama kita katakan jawab masalah ini. Artinya sebenarnya masalahnya adalah masalah perubahan patok tanah. Dan ini Rasulullah SAW telah bersabda, la'anallahu man ghayyara manarah. Allah melaknat orang yang merubah-rubah patok tanah. Ya, yang sebelumnya Rasulullah juga mengatakan Allah man dzabaha li ghairillah.
Allah melaknat orang yang menyembelih atas selain nama Allah, kan seperti itu. Lalu kemudian diakhirkan yang terakhirnya wala'an Allah man ghayyara manara, dan Allah melaknat orang-orang yang merubah patok tanah. Lalu kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW mengatakan, apa kata Rasulullah, barang siapa ya yang dia mengambil tanah seseorang dengan cara yang zalim walaupun cuma sedekah, tuwiqahu ala sabil aqli, maka akan dikalungkan tanah tersebut pada hari kiamat nanti ya dirinya sampai pada sabil aqli, 7 lapis bumi akan dikalungkan kepadanya pada hari kiamat nanti. Ya Allah. Ya, tapi ya semua tadi apa yang disampaikan Rasulullah SAW ya pasti itu akan terjadi. Ya Pak, pasti itu akan terjadi. Nah, itu pertama kita katakan ancaman bagi orang-orang yang merubah patok tanah. Maka hati-hati Pak. Ini hati-hati bagi orang-orang yang maaf ngomongnya ngambil sedikit demi sedikit jalan umum, biasa jalan umum ya. Jalan umum yang ada depannya diambil sedikit demi sedikit. Akhirnya bahkan maaf ngomongnya ada bahkan orang yang menjadikan jalan umum itu jadi tempat parkirnya, dibuat kanopinya la quwata illa billah. Ini Pak, hati-hati. Ya, dia berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia nggak ada orang yang berani untuk menantangnya karena mungkin jabatannya, karena mungkin hartanya dan sebagainya. Tapi di sisi Allah yang berbuat demikian kecil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengadabnya. Jadi hati-hati. Yang kedua tadi ya kita katakan pemikiran demikian, apa motifnya saya nggak tahu ya, kemudian dibuat kuburan. Tetapi sepertinya ini supaya orang-orang kalau udah berkaitan dengan kuburan itu sudah dianggap sebagai keramat dan gak berani untuk mengubah. Ya, kita katakan jangan sampai terjadi pemikiran demikian. Ya, kalau memang untuk batas ya udah dibuat batas tembok seperti itu. Apa? Oh jadi malah lebih mahal. Kalau bikin tembok, kalau bikin makam palsu. Allahu Akbar ya. Pokoknya antum tahulah bagaimana cara untuk membuat batasan tersebut kan gitu ya. Tetapi jangan dibuat kuburan seperti itu pula. Saya khawatir nanti akhirnya lama kelamaan tadi gitu ya, lama kelamaan apalagi orang Indonesia ini hobinya dengan seperti itu. Kok tiba-tiba ada kuburan itu sendiri tuh kali itu. Ada apa nih kuburan itu? Lama kelamaan generasi pertama ketawa-tawa aja mereka ngekek. Ini mah kuburan palsu kan gitu. Generasi pertama ketawa-tawa, generasi kedua yang anaknya masih dapat cerita dari bapaknya, lah generasi ketiga keempat ada apa nih? Kan dia kata mereka, kok kuburan itu sendiri gitu tuh. Mulai tuh para kuburiyun kita nyebutnya ya, para kuburiyun akan mengatakan di antara semua ada kuburan itu kuburan khawatir seperti itu. Karena RWN di sini nggak bisa Pak, nggak bisa ada lihat kuburan diam itu, nggak bisa ada kuburan sendiri itu nggak bisa. Jadi itu yang dikhawatirkan. Dalam Islam ada namanya saddu dzari'ah. Saddu dzari'ah itu apa? Proteksi. Sebelum seseorang terjadi ke dalam kesyirikan, terjadi proteksi terlebih dahulu, dijaga. Dasar sini Pak. Nah yang begini-gini nih yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah mengatakan, ya ini proteksi Rasulullah ya. La'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ternyata apa yang diomongin Rasulullah terjadi pula pada kaum muslimin. Baik maknanya secara hakiki yang memang kuburan orang Pak, lalu kemudian dibangun di atas masjid,
Itu yang hakikinya. Atau yang keduanya secara majazinya, yaitu apa? Ada kuburan di situ yang dianggap sebagai wali, lalu kemudian dijadikan tempat untuk beribadah bersama-sama, meminta hajat, berdoa, meminta apa di situ, di situ. Itu maknanya. Terjadi semua dua-duanya. Terjadi nggak dua-duanya, Pak? Terjadi nggak? Terjadi kuburan yang penuh dengan apa namanya? Masjid yang ada kuburan di dalam masjid tersebut. Satu. Yang tadi pun juga lebih banyak lagi yang keduanya. Ya, kayak masya Allah. Hati-hati jangan kuburan Indonesia. Kuburan kucing pun bisa jadi keramat di Indonesia ini. Jadi hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Ya. Iya. Kalau akhirnya memang mendatangkan sebuah fitnah, dibongkar-bongkar. Ya, dibongkar-bongkar. Gak ada masalah, Pak. Kalau masya Allah demi kemaslahatan dulu saja kuburan para sahabat, Pak, kuburan para sahabat dipindah demi kemaslahatan. Ya, apa kemaslahatan tersebut? Membangun masjid, Bro. Dipindahkan. Dan antum tahu ketika dipindahkan bagaimana kuburan para sahabat pada itu? Jenazah mereka masih utuh. Ya, jenazahnya Hamzah itu masih utuh waktu dibawa mereka itu. Bayangin kalau itu bagaimana tuh. Jadi Hamzahnya masih dilihat. Ada udah pulang bertahun-tahun lamanya kalau gitu. Jadi kuburan para sahabat dibawa, dibongkar, dipindahkan. Jenazah mereka masih utuh. Ya, Pak? Kalau itu demi kemaslahatan. Nah, barakallahu fikum. Pun, sabun, saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau masalah pertanahan bisa disarankan pada saat itu. Cuma sedikit penjelasan tentang sekarang ada komentar yang secara namanya tanah masyarakat buat saya. Iya. Saya nggak tahu masalah film dokumenter seperti itu. Film dokumenter saya nggak tahu. Tetapi kalau misalnya tanah-tanah ini ada terjadi kezaliman atau gimana? Saya nggak tahu. Ya kalau memang akhirnya di situ ada kezaliman, tadi masuk ke dalamnya hadis yang tadi saya sampaikan, ya Pak. Artinya kalau memang di situ ada sebuah eksploitasi, lalu kemudian penghancuran dan sebagainya, lalu kemudian tidak ada izinnya, bahkan kemudian di tanah lahan para penduduknya dihancurkan juga tanpa tadi sepengetahuan dan lain sebagainya, ya maka itu masuknya ke dalam sebuah kezaliman. Yang namanya kezaliman, Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna as-sabilu 'ala alladziina yadhlimuna an-nasa bighairi haqq." Ya Allah yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairi haqq. Ya ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap manusia, wa yabghuna fil ardi bighairi haqq. Lalu kemudian mereka pun melakukan perbuatan yang melampaui batas di muka bumi ini dengan cara yang tidak benar. Ulaika lahum 'adzabun alim. Maka mereka itu orang-orang yang akan mendapatkan azab yang begitu pedih pada hari kiamat. Mungkin saja. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang besar di sisinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan juga anak keturunan kita dari berbagai perbuatan-perbuatan kesyirikan, perbuatan membunuh terhadap orang-orang yang saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa, dan Allah masukkan kita semua dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.